Nama saya Dita Agusta, saya pemilik rumah kucing Parung dan umur saya 49 tahun. Rumah kucing Parung ini berdiri tahun 2014. Awalnya sebenarnya tadinya sih tidak untuk umum ya rumah kucing Parung ini. Jadi memang suami saya membuatkan rumah kucing ini tadinya hanya untuk kucing pribadi saya, kucing resiwan sendiri. Yang waktu itu saya pindahkan ke sini itu jumlahnya 30 ekor. Karena memang kondisi kita kalau masih di dalam suatu rumah kan banyak kendalanya dengan kucing yang banyak dan hewan peliharaan yang banyak, karena kita waktu sebelum di sini juga peliharanya bukan hanya kucing, karena kita sekeluarga memang suka hewan gitu. Jadi ya dengan jumlah yang udah cukup banyak, ya idealnya memang harus dengan lahan yang luas, dan kebetulan ya memang suami baru ada rezeki 2013 dia beli lahan di sini dan dibangun, dan akhirnya 2014 kita bisa pindah ke sini dengan membawa hewan-hewan peliharaan termasuk kucing. Jadi setelah saya pindah ke sini dan memang kebetulan teman-teman bersama pecinta kucing kan banyak gitu ya. Jadi mereka juga mulai banyak yang tahu kalau saya sudah pindah ke sini dan mempunyai lahan yang cukup luas, dan juga ini kan lahan milik sendiri ya, kita nggak sewa. Jadi mereka pikir juga berarti saya ini sudah lebih bisa lagi menolong banyak kucing yang memang membutuhkan rumah. Jadi ya saya pikir-pikir ya memang betul juga sih kalau sekarang lahan kita sudah cukup besar dan juga kita sudah nggak kemana-mana, istilahnya namanya bukan sewa kan, berarti kita sudah menetap di sini. Akhirnya ya saya dan suami dan keluarga sepakat memang akhirnya ya sudah, rumah kucing ini kita jadikan saja rumah untuk semua kucing yang memang membutuhkan rumah. Jadi dari situ ya akhirnya ya saya lebih banyak bisa menolong. Yang saya prioritaskan memang kucing yang tidak bertuan, yang memang butuh pertolongan, paling tidak butuh rumah yang aman, kucing liar apalagi yang dengan kondisi yang memang butuh pertolongan. Kalau untuk penangkapan memang tidak ada. Saya hanya ada penampungan. Kalau untuk pet transport penjemputan banyak yang saya kerjasama lah dengan saya. Jadi mereka yang memang mencari rezeki dari penjemputan kucing, penjemputan hewan, ya saya berikan order ke mereka untuk orang-orang yang membutuhkan transportasi untuk anjing dan kucingnya gitu ya. Jadi istilahnya kita berbagi rezeki aja. Mereka juga mencari rezeki dari itu ya saya berikan. Jadi setiap ada yang laporan minta dijemput, minta direscue, boleh silahkan saja, tapi biasanya tidak dengan menangkap gitu. Kalau menangkap ya itu ada keahlian sendiri kan. Penjemput kucing belum tentu bisa. Paling menjemput itu hanya menjemput kucing sudah disediakan. Donasi dari berbagai pihak, dari mulai perorangan, produsen pakan kucing, dari produsen obat-obatan dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya itu dari donasi orang, termasuk gaji karyawan, listrik dan lain sebagainya. Itu memang dari donasi. Ya saya terima donasi itu berapapun besarnya, apapun jumlahnya kita terima di sini. Ya semua untuk keperluan kucing dan hidup kucing di sini. Kalau sudah diserahkan ya sudah putus. Sampai di sini, karena juga tidak ada biaya yang berkala kan di sini. Tidak seperti penitipan sehari bayar, 2 hari bayar kan gitu kan, itu berkala. Kalau di sini kan nggak ada. Bantuan biaya steril hanya sekali seumur hidup. Sudah. Kalau untuk donasi itu bebas, terserah semampunya, seikhlasnya. Dan donasi itu dia berikan bukan hanya untuk kucing yang pernah dia serahkan, tapi untuk semua. Gitu, mau berupa pakan, uang dan lain sebagainya, itu berarti untuk semua. Jangan anggap dia kasih donasi hanya untuk kucing yang pernah dia serahkan. Enggak. Kecuali biaya steril emang dia berikan untuk kucing yang dia serahkan kan gitu kan, dan itu hanya sekali seumur hidup gitu. Jadi makanya saya tidak ada harus bantu ya sebulan sekian untuk pakan, untuk nggak ada. Karena kenapa, saya pun tidak bisa menyanyikan nyawanya, dan di sini pun bukan penitipan. Jadi yang sudah diserahkan sudah jadi milik saya, tanggung jawab saya. Apapun yang terjadi dengan kucing ini tanggung jawab saya. Mau saya cari adopter pun itu hak saya, dan saya tidak bisa memberikan data dokter kemanapun. Itu sudah jadi rahasia kita gitu. Dan itu perjanjiannya pun ada. Kalau sekarang kurang lebih 800 ekor ya ada jumlahnya. Saya menerima kucing dari manapun dan dalam kondisi apapun. Kalau sekarang ini
lokasi yang paling jauh kucing yang ada di sini ada kiriman dari Surabaya. Ya memang saya tetap memprioritaskan mereka yang kondisinya tidak bertuan ya, tidak punya liar lah istilahnya, dan memang dia kucing liar pun kalau dia sehat dan dia survive di liar di jalan, nanti kita perbaiki sedikit demi sedikit kondisi fisiknya. Kalau memang dia bisa jauh lebih baik dan dapat adopter ya alhamdulillah gitu, karena saya di sini selalu mencarikan adopter untuk kucing-kucing yang sudah layak diadopsi. Saya kalau untuk kucing berpemilik atau kucing yang ada yang punya lah ya gitu ya, saya pasti yang pertama saya edukasikan dulu orangnya. Maksud saya jangan terburu-buru memikirkan kucing itu diserahkan ke sini, karena mereka hidup akan jauh berbeda dengan di tempat sebelumnya. Lalu untuk syaratnya yang pasti kalau untuk kucing yang sudah remaja menjelang dewasa, saya minta bantuan biaya untuk steril kucingnya, karena di sini wajib untuk disteril, dan juga itu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab orang yang menyerahkan. Mereka menyerahkan kucing di sini dengan segala macam masalahnya. Paling tidak ada bentuk tanggung jawab dia untuk membantu biaya steril kucingnya, karena di sini wajib disteril supaya tidak overpopulasi. Rencana jangka pendek sih yang pasti saya selalu mencarikan adopter. Kita udah ada planning open adopsi yang sampai bulan September itu sudah ada. Itu yang pasti untuk rencana jangka pendek. Dan yang lagi berjalan untuk penggalangan dana memang akan membangun suatu ruangan untuk anak-anak kucing yang jauh lebih besar. Itu yang lagi berjalan rencananya, mudah-mudahan kalau cepat tergalang dananya ya cepat terbangun untuk ruangannya. Dokter itu visit ke sini pasti harus meluangkan waktu 1 hari penuh, karena di sini banyak sekali kucingnya. Tapi yang pasti hampir setiap hari kita mengirimkan kucing-kucing yang memang bermasalah, yang butuh pertolongan dokter ke klinik-klinik yang memang sudah membantu kita untuk perawatan kucing. Jadi lebih banyak kita yang mengirimkan kucing ke klinik karena memang mereka butuh pertolongan dokter secepatnya. Gitu. Jadi ya banyaklah dokter dan klinik yang bantu kita untuk perawatan kucing. Ya kalau saya sih pesannya yang paling mendasar itu setiap manusia harus menyadari kalau hak hidup kita dengan mereka itu sama. Bukan hanya manusia yang diciptakan, tapi kan ada makhluk lain dan mereka berhak hidup bareng dengan kita. Jadi ya untuk orang yang suka atau tidak suka, yang masih mau milih-milih itu sih sebenarnya pilihan ya. Kita tidak bisa juga memaksakan orang suka jadi tidak suka, orang tidak suka untuk jadi suka, tapi paling tidak tolong untuk yang tidak suka jangan menyakiti. Itu aja, karena mereka berhak hidup sama dengan kita. Tolong berikan ruang sedikit, tolong berikan sisa-sisa dari kita manusia sedikit untuk mereka gitu ya. Tolong beri sedikit keluasan untuk mereka hidup, itu juga sebenarnya cukup. Mereka hanya mengharapkan sisa kok sebenarnya, bukan meminta diistimewakan sebenarnya kucing itu. Saya di sini berkolaborasi atau bekerja sama dengan kebun sawit yang ada di belakang rumah kucing. Jadi ada kontribusi kita juga karena memang dia luasnya hektaran ya. Jadi setiap hari setiap jam 4 sore itu kita selalu menguburkan jumlahnya berapapun yang hari itu memang mati gitu. Jadi saya tidak punya freezer juga untuk menyimpan bangkai kucing, jadi yang mati dari pagi sampai jam 4 sore ya kita kuburkan langsung. Iya. Untuk yang lain, untuk tempat memang saya sudah fokuskan untuk kucing. Ada beberapa monyet juga yang memang rescue, dan itu jumlahnya sudah cuma sampai di situ. Saya nggak bisa nambah lagi karena memang dia butuh ruang yang luas juga ya. Paling kalau ada kayak anjing minta direscue ya saya bantu rescue, tapi saya serahkan ke shelter anjing. Adalah sekarang kita komunitas banyak untuk berbagai hewan ya. Jadi ya saya hubungin teman-teman baik aja yang memang fokus di hewan-hewan itu. Lagi banyak anak kucing karena sudah melewati musim kawin gitu. Jadi sudah. Jadi ada siklusnya. Siklus wabah virus juga ada, siklus jumlah anak kucing lagi banyak, pasti banyak yang buang, itu juga ada siklusnya. Jadi biasanya kalau udah mulai melewati musim kawin, nanti akan banyak tuh buang-buangan anak kucing, karena kan mereka pada beranak kan gitu kan. Akhirnya anak kucingnya pada dibuang-buangin. Akhirnya ya itu kita jadi
over jumlah untuk anak kucing pasti gitu. Makanya edukasi steril itu nggak boleh berhenti. Tapi kan nggak semua orang gampang untuk memahami sterilisasi untuk hewan ya. Jadi ya memang resiko shelter penampungan ya seperti itu. Kita belum bisa santai-santai lah istilahnya. Pasti jumlahnya pasti masih banyak karena ya itulah yang terlantar masih banyak.